Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Halo Sobat Proteksi, gimana nih kabarnya? Baik-baik kan? Nah, kita balik lagi nih di episode terbaru dari Protect Pod. Bersama aku, Desti Putriani, mahasiswa HPT 2021 yang tentunya akan menjadi podcaster yang akan membawakan topik mengenai perkaelan. Nah teman-teman, kali ini kita didatangi oleh narasumber yang hebat banget nih teman-teman. Di sini ada Mas Muklas. Halo Mas Muklas. Bisa perkenalan dulu nih sama Sobat Proteksi. Halo sebelumnya Sobat Proteksi, sebelumnya perkenalkan nama aku Muklas Abdurrahman dari HPT Angkatan 2019. Oke, Mas Muklas gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, agak sedikit itu ya, karena tertekan semester akhir itu, jadi agak hektik penelitian itu, tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Berarti kesibukannya sekarang penelitian ya Mas? Penelitian sama asisten sih, cuma karena ya sebelumnya kita kan tahu online lah ya, terus berubah jadi offline, jadi kehektikan itu datang bertubi-tubi, jadi agak tertekan itu. Ya agak mungkin culture shock sedikit gitu ya Mas. Nah Mas, kita kan akan ngobrolin nih mengenai perkaelan. Nah sekarang udah mulai masuk bulan Desember dan nantinya akan ada semester baru kayak gitu Mas. Nah di semester baru kan banyak banget nih teman-teman yang mengambil KL gitu. Nah kalau boleh tahu nih Mas, bedanya KL sama magang itu apa sih? Oke, sebelumnya mungkin KL sama magang tuh hampir sama lah ya. Cuma di sini yang membedakan mungkin menurutku kita untuk KL sendiri itu lebih ke kita melakukan topik yang kita buat dari dosen atau pembimbing kita. Nah kita melakukan itu ke lapangan itu, ke balai-balai yang ingin kita praktek kerja lapangan itu. Nah untuk magang sendiri itu lebih ke kayak kita benar-benar melakukan apa yang di magang itu dikerjakan gitu. Oh jadi bedanya kalau yang kali itu kita udah dapat dari dosen gitu ada ya. Ada topik yang kita kerjakan dan kita juga mengerjakan hal yang di sana gitu. Gitu. Nah kalau Mas Muklas sendiri dulu KL-nya di mana Mas? Aku di daerah Batu di Balai Distro atau lebih dikenal Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika gitu. Kalau boleh tahu di Balai Distro itu Balai Distro kan Mas Distro. Ya? Oh iya. Balai Distro itu KL di sana ngapain aja Mas? Nah, mungkin karena di sana sebenarnya di sana ada 3 tempat sih. Oh ada 3. Ada 3 tempat utama. Untuk yang di tempatku sendiri di daerah Batu atau di tempat utamanya, nah itu di sana lebih ke daerah tempat-tempat penelitian untuk tanaman jeruk. Jadi untuk kegiatannya kan mungkin di sana balai penelitian, jadi kita mungkin lebih tahu lah ya gitu. Jadi kita meneliti lebih ke seperti hama atau penyakit di tanaman jeruk seperti itu. Terus yang itu kan baru yang 1 tempat tuh Mas. Nah yang 2 tempat itu di mana? Mungkin di mana tempatnya? Mungkin agak jauh sih. Jadi bukan di daerah Batu yang mungkin masih agak jauh. Oh berarti nggak berdekatan ya, gitu ya Mas? Berarti beda-beda. Berarti lebih fokusnya ke jeruk. Ya jeruk. Nah di sana yang sering ditemukan itu apa Mas? Mungkin lebih ke kayak penyakit atau hamanya seperti itu. Mungkin karena kemarin juga di KL sana aku juga mengikuti berbagai kegiatan ya, kayak penelitian dari pendampingku. Nah mungkin banyak sih sama kayak pengorok daun, terus mungkin kayak kutu loncat atau itu kutu loncat. Nah terus sama mungkin penyakit kayak busuk buah itu juga ada, kayak terus sama lalat-lalat buah yang menyerang tanaman jeruk seperti itu sih, banyak sih. Nah Mas, kan kalau kita KL tuh banyak tuh ya kesan pesan selama di sana. Nah kalau dari Mas Muklas sendiri nih saat KL di Balai Distro itu apa sih kesannya yang didapetin selama di sana gitu? Mungkin kesan ya. Mungkin kalau awal-awal sendiri sih mungkin karena kayak kita baru kayak bingung lah KL tuh ngapain sih gitu kan, karena kayak kita nggak ada briefing dari dosen atau kayak kita benar-benar di sana tuh kayak kita harus mandiri lah, kita harus berinisiatif. Jadi mungkin di sana sih aku awal-awal kayak ngerasa kayak orang linglung gitu loh, kayak bingung gitu mau ngapain gitu sehari 2 hari, mungkin kayak nungguin, karena aku juga mungkin dulu nggak ada inisiatif, belum ada sih karena jadi terus itu aku mulai lebih kayak awalnya aku sih karena di sana juga KL kan nggak cuma di UGM lah ya, banyak dari univ lain KL gitu. Nah aku lebih berkesannya kayak kita dapat teman baru lah dari univ-univ lain, jadi kita bisa bertukar kayak informasi lah ibaratnya. Jadi selain kita dapat informasi yang kita dampingi ya atau kita ikuti kegiatan dari pendamping, kita juga dapat relasi gitu dari
kegiatan KL itu. Oke, jadi selain relasi sama mungkin kita juga dapat yang lain-lain Ya. gitu kan Mas. Nah, kira-kira yang paling bermanfaat saat KL itu bagian apanya sih Mas? Mungkin kalau aku lebih ke itu sih, kita ngikutin kegiatan dari pendamping. Kenapa? Karena menurutku itu teori yang kita dapetin di kuliah sama ketika kita di lapangan tuh berbeda jauh gitu loh. Jadi teori yang kita dapat itu kita belum tentu bisa kita terapin di lapangan. Jadi kayak kita KL tuh kita harus benar-benar inisiatif. Jadi seumpama kita disuruh melakukan ini, melakukan itu, kita bingung ini buat apa kayak gitu. Kita jangan kayak cuma ngikutin aja terus ini tuh manfaatnya apa nggak tahu, itu cuma ngikutin aja. Ibaratnya kayak kita selesai ya udah kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi mungkin gitu. lebih ke kayak kita dapat hal yang nggak bakal kita dapat di kelas gitu. Di kelas di praktikum itu nggak bakal dapat di ketika kita Oh, jadi itu beda sama praktikum. benar-benar beda. Kan kalau praktikum kita nggak tahu, kita bisa tanya asisten, terus diajarin dari cara 1 sampai terakhir Ya. gitu. Tapi kalau KL enggak ya Mas? Mungkin ada beberapa, cuma kan mungkin karena banyak faktor lah ya ketika di lapangan kayak gitu. Jadi belum tentu kayak teori yang didapat di kuliah tuh bisa diterapin kayak gitu. Kalau yang itu berarti yang paling sulit saat ngapain Mas? Mungkin itu sih. Kalau mengerjakan topik yang kita bawa dari kampus mungkin gampang lah. Mungkin beberapa dari mahasiswa mungkin yang melihat juga udah tahu lah. Mungkin kebanyakan dari kita nggak terlalu membuat topik yang susah gitu. Nah mungkin yang susahnya tuh kita mengikuti kegiatan tuh. Apalagi biasanya kalau di balai penelitian tuh kita benar-benar melakukan penelitian gitu tentang tanaman di sana. Kita harus ngapain aja. Kita kayak kita kelihatan tuh di di kampus kita mempelajari ini, ketika kita diterapkan di lapangan tuh apakah benar atau salah gitu. Jadi di pendamping tuh ada pendamping, kita pasti dikasih tahu nggak gini, ternyata beda ya kalau di lapangan sama di kampus gitu. Oh gitu. Nah Mas, dari pengalaman-pengalaman yang Mas Muklas dapat nih, kira-kira dari Sobat Proteksi yang mendengarkan, kira-kira KL ini boleh diikutin nggak sih atau harus diikutin nggak sih? Menurutku sih harus sih. Kenapa? Kenapa Mas? Ya kita bisa tahu itu loh, kayak di dunia kerja tuh seperti ini, walaupun kita cuma di sana ibaratnya cuma magang atau kuliah lapangan lah, kerja lapangan. Nah itu tapi kita kayak benar-benar tahu kegiatan di dunia kerja tuh seperti ini, walaupun kayak kalau KL mungkin nggak benar-benar kita dituntut untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, tapi ketika udah di sana kita harus inisiatif gitu loh. Jadi di dunia kerja tuh kayak gini. Jadi kalau kita nggak inisiatif, kita ya udah dibiarin gitu. Kalau di sini kan mungkin kalau asisten ngelihat itu ada yang nggak kan Iya, masih dibimbing gitu. Nah kalau di tempat KL tuh ya udah, kalau kalian nggak mau inisiatif atau apa ya udah dibiarin. Jadi tetap kita yang inisiatif, harus kita melakukan ini melakukan itu, kita tanya gitu. Ya nih Mas, kan tadi semester depan pastinya banyak nih teman-teman yang ikut KL gitu. Nah tips dan juga triknya saat mengikuti KL gimana Mas? Menurut Mas Muklas nih. Tips dan trik mungkin karena itu ya pada bingung mau KL di mana kayak gitu. Nah mungkin kalau dari teman-teman yang mau KL semester depan ataupun magang, mungkin bisa kayak kita kan dari mahasiswa punya dosen pembimbing lah ya. Nah Betul. Nah itu bisa dilihat tuh dia dosen pembimbingnya itu dari hama atau penyakit. Kalau dari situ kan kita bisa tuh lebih memfokuskan lagi kan. Ketika dia hama, dia mau menjurus kemana, ke daerah atau ke sayuran atau ke berbagai kayak buah seperti buah tropika atau tanaman jeruk, atau ke lahan-lahan yang padi dan lain-lain kayak gitu. Nah ketika itu udah, mungkin dia bisa kan banyak opsi kan. Ada yang di daerah ini, kalau mau yang nggak mau terlalu jauh ya cari yang dekat. Nah kayak gitu mungkin mungkin kebanyakan dari orang-orang atau mahasiswa yang mau KL itu kayak bingung, nggak mau jauh atau bingung ntar di sana ada nggak ya hama atau topik. Nah mungkin kayak kalau dari situ kan kita bisa tanya dulu tuh
oh aku mau di sini kan pasti ada lobbynya kan, ada lobby orang sana, saya mau KL di sini dengan topik ini, atau di sana ada hama apa atau penyakit apa yang bisa saya jadikan untuk topik KL saya di sana. Nah, kalau kita udah dapat, ntar baru dah itu kita bisa membuat proposal ataupun surat-surat ke akademik dan departemen kayak gitu sih, lebih gampang. Oh, jadinya kita ngelobi dulu gitu ya Mas? Lebih ke ngelobi, atau kita minatnya di mana gitu. Kalau kita semua kita aja dari kita bingung kayak apa ya, aku minatnya di hama atau penyakit gitu kan, jadi kayak dari situ aja udah bingung, ntar bakal bingung mau KL di mana. Oke, nah kalau dari Mas Muklas sendiri nih, saran buat teman-teman yang akan KL ke depannya kira-kira apa Mas? Oke, mungkin kalau bagi teman-teman yang mau KL, karena kan KL cuma sebulan lah ya, sebulan mungkin bisa dimanfaatin bener-bener. Sebulan itu cepet gitu menurutku, karena banyak hal yang nggak kalian dapat gitu di tempat-tempat KL, jadi kalian harus benar-benar manfaatin sekecil apapun itu hal yang membuat kalian tidak tahu atau membuat itu bingung, tanyakan ke pendamping kalian, walaupun itu hal sepele lah, itu lebih ditanyain. Jadi lebih menjaga komunikasi gitu ya Mas? Lebih ditanyain, pokoknya manfaatin lah 1 bulan itu, karena itu penting ntar juga buat kalian di penelitian kalian. Oh betul sekali nih. Nah gimana nih Sobat Proteksi, sudah siap KL belum? Nah tentunya dengan teman-teman mendengarkan Protek Pod kali ini, teman-teman bisa nih untuk mendapatkan informasi seputar KL. Nah terima kasih nih kepada Mas Muklas yang sudah berbagi informasi mengenai KL, dan juga terima kasih kepada Sobat Proteksi yang telah mendengarkan episode kali ini, dan sampai jumpa.